Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol tentang beberapa poin, bukan poin, tema, yaitu penting nggak sih sebuah UKM itu punya founder story. Kalau UKM itu harus punya bukan hanya brand produknya aja, tapi juga dilihat dari foundernya juga. Kalau dari point of view saya itu amat penting, tapi semua itu tergantung dari cash flow atau strateginya teman-teman mau berangkatnya kayak gimana, seperti itu. Jadi ini contohnya nih, kasih skema aja. Kalau teman-teman punya produk yang emang inline, fokusnya sesuai dengan passionnya teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman inginin. Contoh teman-teman cewek nih ya, menciptakan produk yang contohnya hair oil seperti itu kan seumpamanya rambutnya teman-teman bagus, itu emang sesuai gitu kan, sesuai dengan target marketnya, seperti itu bisa branding. Dan apalagi emang teman-teman ini fokus, suka, passionate di bidang itu. Tapi kalau emang contoh teman-teman bikin produk nge-gym nih, contohnya susu gym ya untuk gemukin badan gitu, tapi tubuh teman-teman nggak gemuk-gemuk amat, kurus kayak saya gini kan. Jadi nggak, meskipun teman-teman inline kan kayaknya nggak cocok gitu loh, susu penggemuk, tapi pendirinya, foundernya ini kurus, itu kan nggak inline banget. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus akhirnya gimana harus nge-branding orang lain, maksudnya minta bantuan orang lain untuk endorse dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika emang teman-teman passionate tentang produk itu, tapi teman-teman juga nyaman untuk tampil sebagai wajah dari sebuah perusahaan tersebut, seperti itu. Contoh teman-teman passionate di bidang kopi, nikmatin banget kopinya, suka ngopi, suka ya everything about kopi lah. Kemudian teman-teman bikin sebuah produk kopi bungkusan, ataupun sebuah coffee shop seperti itu, ya itu inline gitu loh. Akhirnya ketika produk itu launch, teman-teman mau nggak mau kan, contoh di Instagramnya posting tentang kehidupannya setiap hari ngopi, bikin kopi di Instastory, bikin latte art di Instastory gitu kan, di posting everything about coffee. Jadi ketika teman-teman buka coffee shop itu ada rasa trust gitu di brand teman-teman. Contoh namanya saya Eko, contohnya kayak gitu ya, terus atau nama saya Edwin, kemudian teman-teman percaya gitu kan, saya everyday posting tentang kopi, dunia kopi, terus memperlihatkan latte artnya, pemahaman tentang kopinya kayak gitu kan, berbulan-bulan. Kemudian tiba-tiba saya buka coffee shop gitu kan, itu akan lebih mudah diterima. Contoh saya bikin coffee shop ABCD ya, coffee shop ABCD itu akan lebih mudah brandingnya, karena brandingnya ikut personal branding kita, seperti itu. Personal branding saya sebagai foundernya seperti itu, karena udah trust duluan. Nah, akhirnya ketika coffee shop ABCD ini berdiri itu enak gitu kan, udah ngikutin brandingnya everyday dari saya. Coffee shop ini juga nge-storytelling tentang produknya, tentang aktivitas harinya. Tapi ketika coffee shop ini off, orang-orang bakalan juga lihat foundernya juga gitu kan. Oh, ternyata orang ini passionate banget ya, jatuh cinta banget ya ke kopinya, seperti itu, ke produknya. Akhirnya trust ke coffee shop ABCD itu akan lebih mudah, seperti itu. Sama halnya di tempat-tempat lain ya. Contoh kalau kita ngeliat Apple, di mana foundernya Steve Jobs, dia benar-benar passionate gitu kan, memberitahu ke orang bahwa dia emang jatuh cinta tentang ke Apple-nya, dalam minimalis desainnya, dalam HP dan semuanya di Apple itu gitu kan. Akhirnya orang konsumen atau calon konsumen itu benar-benar yakin, wah si founder aja itu jatuh cinta ke produknya, everyday tiap harinya itu benar-benar tentang Apple, tentang perusahaannya gitu kan. Akhirnya kita juga ikut jatuh cinta, maksudnya mudah trust. Kecuali ini tiba
tiba-tiba ada produk UKM kita nggak kenal di pojok, di sudut gitu ya, semuanya seperti produk ini nggak ada merek ini, kan kita mau beli semuanya air mineral kayak gini ya, mau beli ini air mineralnya beneran nggak ya, ini punya siapa gitu, kecuali emang udah ada mereknya kayak gini, Cleo kayak gitu kan, trustnya udah kebangun karena gimana Cleo kan udah ada iklannya, udah ada iklan storytellingnya di mana-mana lah ya, dan kita mudah ngejumpainnya, itu kita udah trust banget kayak gitu kan, karena brand kan tentang trust juga, karena kita untuk membeli suatu produk itu kan juga butuh pertama kan tahu, terus melihat informasinya bener enggak, kemudian kita benar-benar yakin baru untuk membeli suatu produk tersebut. Tapi kalau polosan kayak gini kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu apa-apanya, ini beneran Cleo apa Aki kayak gitu kan, kayak produk kayak gini, kecuali emang tiba-tiba ada orang yang contoh lah anak-anak riset orang yang riset lama tentang air, kemudian dia mendalami tentang airnya, passionate tentang airnya, kemudian dia mendirikan sebuah brand air mineral, itu kemungkinan masih mudah untuk diterima. Nah ini yang saya lihat kelemahan UKM sih, dimana UKM di Indonesia ini kan gampang banget ya untuk creating produk jamu dan lain sebagainya, tapi kelemahannya kadang-kadang di brandingnya, bukan dari branding di sini bukan hanya pengemasan ya, tapi gimana bisa mendelivery pesan dari sebuah produk itu bisa nyampe ke konsumennya gitu kan. Kadang-kadang kayak ada cita di sebuah packaging suatu branding kan ada cita rasa kuno yang bisa diumpamani slogan-slogan seperti itu, tapi kadang-kadang konsumen kan hanya ngefeel-nya itu hanya slogan kan, hanya slogan kak, aku nggak bisa benar-benar ngefeel seperti itu gitu kan, kecuali suatu hari ada ibu-ibu gitu kan passionate tentang cake, dia everyday masak, di story-nya, instastory-nya, WhatsApp story, semuanya dia story kalau dia setiap hari bikin cake, masak dan sebagainya, kemudian dia ada cerita bahwa ini adalah cake turun temurun di keluarga saya, punya ciri khas seperti ini, dia bikin gitu-gitu storytelling seperti itu, das semuanya membangun seperti itu sebelum punya brand. Kemudian suatu hari dia bikin brand, gimana ya kalau saya bikin brand namanya Abrakadabra gitu. Saya rasa yakin itu akan brand Abrakadabra itu akan lebih mudah diterima circle-nya, omongannya, pesan dari brand itu akan mudah diterima ketika dia ngomong resep rahasia turun temurun orang tua, karena di circle-nya bakalan di circle sekitarnya bakalan tahu kalau emang si founder ini benar-benar fall in love dengan kehidupannya, tentang produknya setiap harinya, dan itu emang benar-benar resep rahasia keluarganya seperti itu. Itu kan benar-benar membangun brand yang emang passion banget kan. Emang ya itu pentingnya sebuah wajah, face foundernya, pendirinya sebuah usaha itu dibangun berbarengan dengan brand usahanya seperti itu. Kadang-kadang sebelum kita melihat usahanya pun kadang-kadang kita lebih mudah siapa nih yang kita lihat di balik layar ini, orangnya capable nggak, kan kadang-kadang seperti itu, beneran nggak sih ini produknya trust gitu kan, ketika di searching oh ternyata foundernya dia emang beneran ngebesarin brand ini, ternyata brand ini emang produknya kualitasnya bagus kok, dia bikin YouTube banyak tentang produknya, dia emang ahli di masakan. Orang sekarang seperti itu ya, sebelum beli itu kadang-kadang kalau produk UKM nggak dikenal itu beneran nggak sih searching ini, kayaknya nggak produk UKM juga sih, semua produk kayaknya gitu kan. Berkomunikasi, benar-benar berkomunikasi dengan calon konsumennya. Jadi founder story itu penting banget sih kataku, gimana dia membangun usaha itu, passionnya dia jatuh cinta, kecuali emang kalau teman-teman punya biaya cash flow yang emang dicocokkan dialokasikan untuk marketing. Contoh nih, aku nggak mau nampak mukaku di depan kamera, aku nggak mau ngebangun
itu gitu kan. Ya nggak masalah karena teman-teman punya apa itu, punya biaya marketingnya. Akhirnya teman-teman endorse sana, endorse sini, endorse itu gitu kan. Akhirnya selebgram itu menjadi representasi produknya teman-teman itu tadi. Tapi ketika di take down kembali ya orang-orang tersebut yang bakalan mewakili brand teman-teman. Tapi ketika emang teman-teman sebagai founder juga jatuh cinta ke brand yang teman-teman lakuin, itu akan lebih mudah banget. Bukan lebih mudah ya, maksudnya trustnya untuk membangun circle calon konsumen itu akan lebih mudah. Seperti itu, karena kan udah teredukasi dari kontennya teman-teman, dilihat beneran enggaknya, dia tiap harinya seperti apa, passionnya banget di bidang ini, bidang yang emang produk yang dia tekuni, seperti itu. Jadi last but not least, kesimpulannya penting gak sih kita menjadi wajah sebuah usaha kita? Penting gak penting, semua tergantung cash flow-nya, tergantung pendanaannya. Tapi akan lebih enak kalau teman-teman itu menjadi sebuah face of the company-nya itu.